Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep ketahanan pariwisata untuk menjadikan sebuah pariwisata itu agar tetap bertahan dan terus berkembang atau paling tidak berkembang atau meningkat dari biasanya. Di sini kita bisa melihat bahwa keanekaragaman atau budaya Indonesia ini sebagai modal bagian dari ketahanan pariwisata yang ada di Indonesia. Ini disebabkan karena adanya bagaimana keragaman yang dimiliki oleh budaya dan multikultural kebudayaan Indonesia itu yang sangat banyak. Di mana keanekaragaman budaya Indonesia ini bisa kita lihat baik secara budaya itu sendiri yang berupa tentang eh, suku, agama, terus kultur, bahasa. Di sini menjadikan sebuah kebudayaan yang memiliki sebuah potensi ketika itu diberdayakan atau dimaksimalkan, maka kebudayaan ini akan menjadi citra atau menguatkan citra Indonesia itu di kancah internasional dan menjadi atau mendukung sebuah destinasi wisata internasional yang uh, berwawasan secara budaya atau secara kultur. Hal itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa mempertahankan atau melakukan peningkatan SDM yang akan kita lakukan. Apa saja sih yang menjadikan ketahanan pariwisata itu kita harus tetap meningkat? Yang pertama yaitu bagaimana kita mengetahui apa saja sih parameter yang menjadi daya saing pariwisata itu sendiri. Di sini kita harus tahu bagaimana untuk mempertahankan sebuah pariwisata itu kita harus memiliki sebuah parameter atau daya saing yang harus kita punya. Yang pertama yaitu harga. Harga di sini kita harus membuat sebuah harga atau sebuah paket promosi di mana di situ akan menjadikan orang tertarik untuk melakukan kunjungan wisata di mana kita bisa membuat paket-paket harga atau paket-paket wisata yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu satu. Yang kedua yaitu keterbukaan. Keterbukaan dalam hal awareness di mana kita bisa menjadikan keterbukaan itu sebagai orang akan melakukan upgrade secara SDM atau secara kapasitas di mana di situ akan menjadikan keterbukaan ini sebagai pintu masuk orang akan datang dan orang akan mudah untuk mengaksesnya. Yang ketiga yaitu bagaimana infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan sebuah aspek yang harus kita tambahkan atau sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena infrastruktur ini bagian dari konektivitas antara orang datang ke tempat atau ke lingkungan kita itu untuk menjadikan sebuah orang itu akselerasi orang datang dan keluar itu akan lebih banyak. Di sini infrastruktur itu harus dibangun satu konektivitas antar lokasi wisata. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana fasilitas infrastruktur yang memadai dalam hal misalnya kebutuhan dalam sebuah kegiatan itu sendiri. Yang ketiga bagaimana lingkungan. Lingkungan di sini yaitu lingkungan harus dibuat senyaman mungkin, bagaimana bersih dan lingkungan itu akan mendukung sebuah kondisi yang selalu membuat kita nyaman untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di lokasi wisata itu sendiri. Ketika lokasi itu nyaman, maka orang akan berdatangan akan kembali mengulangi tempat itu lagi. Yang ketiga bagaimana teknologi. Teknologi ini tidak bisa kita pisahkan atau tidak bisa kita abaikan karena apa? Semakin teknologi ini kita kuasai, maka teknologi ini akan membuat sebuah akselerasi atau peningkatan secara kecepatan. Orang itu akan mempromosikan, orang itu akan menggunakan sebuah hunian-hunian atau lokasi di situ
Ada nggak sih akses internetnya, ada nggak sih akses SDM-nya. Nah, itu penting, akses untuk melakukan teknologi untuk berkolaborasi untuk mensinkronkan antara harga, keterbukaan, infrastruktur, lingkungan. Itu teknologinya harus selalu update, harus selalu eh, dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini aspek yang sangat penting yang harus kita gini. SDM ini dalam artian apa? Di sini kita harus dari daya saing untuk pariwisata itu SDM itu yang paling utama. Karena apa? Ketika orang SDM itu kita harus mempunyai SDM yang paham benar antara gimana cara promosinya, gimana cara untuk meningkatkan kunjungan wisata yang akan ada di situ. Ketika SDM-nya bagus, misalnya dia mempromosikan menjadi tour guide-nya atau menjadi pemandu wisatanya, itu harus yang profesional dalam hal ini akan menjadikan kita akan selalu eksis dan selalu bisa menjadi bersaing dengan yang lain. Terus human tourism itu bagaimana kondisi orang sosial atau turis dan sebagainya itu nyaman atau menggunakan itu secara main. Terus pembangunan sosial ini dalam artian di mana membangun sebuah kebudayaan atau kultur yang saling sinergi antar satu dengan yang lain. Kemudian hal itu kita juga harus kita barengi dengan Sabta Kebijakan Pariwisata. Sabta Kebijakan Pariwisata di sini maksudnya apa? Bagaimana kita melakukan kebijakan, satu, melakukan promosi. Di sini upaya promosi untuk memasarkan atau mempromosikan mana-mana saja yang akan kita promosikan sebuah wisata yang akan kita, terutama sektor-sektor misalnya yang ada di Indonesia. Kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas itu bagaimana kita menyangkut mengembangkan lintas sektor dalam artian bagaimana kita mengakses dari satu wisata ke wisata lain atau konektivitas antara wisata 1, wisata 2, wisata 3. Kita contohkan misalnya aksesibilitas itu bagaimana kita untuk mengakses misalnya wisata-wisata di Semarang ini atau di lokasi Semarang, terutama misalnya antara bandara, kemudian mengakses ke PRPP, kemudian ke lokasi-lokasi misalnya seperti Masjid Agung, Simpang 5 dan sebagainya. Itu harus ada akses seperti misalnya Trans Jawa Tengahnya, Trans Semarangnya itu harus ada. Nah, itu bagian dari aksesibilitas. Terus kawasan pariwisatanya. Kawasan pariwisatanya itu harus berperan juga. Bagaimana kita mengklasterkan wisata mana sih yang di kawasan itu untuk meningkatkan peran dari masyarakat untuk membesarkan dampak positifnya dan bermudah mengendalikan lingkungannya. Itu penting. Terus wisata bahari. Wisata bahari di sini yaitu wisata-wisata yang di sekitar lokasi wisata kita itu ada wisata-wisata. Terus produknya apa sih wisata bahari itu? Wisata itu menampilkan produk yang berkualitas dan variatif. Berkualitas dalam artian ketika produk wisata itu berkualitas dan mempunyai daya saing variatif, itu orang akan memudah untuk menjadikan itu sebagai daya saing kita. Terus sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia itu sangat terpenting karena apa? Sumber daya manusia itu bagian yang sangat kita sepakati dan harus mempunyai SDM yang kuat dan SDM yang kompeten, itu yang terutama. Selanjutnya yaitu mengkampanyekan secara nasional sadar wisata. Sadar wisata di sini baik secara lingkungan, secara tata krama, sopan santun, dan itu yang harus kita lakukan. Ketahanan pariwisata itu harus menjamin yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini apa? Pengendalian di mana kita harus mengendalikan mutu. Mutu itu bisa berupa mutu SDM-nya, mutu apa yang ditawarkan dan apa yang akan ingin dicapai. Kedua yaitu biaya. Biaya apa saja sih yang akan diinginkan atau yang paket-paket wisata yang selalu akan digunakan. Kemudian pengiriman.
pengiriman dalam artian itu mengirimkan informasi, mengirimkan sebuah pengendalian mutu itu untuk mengirimkan orang datang dan pergi misalnya. Bagaimana aksesnya itu harus penting. Terus keamanan. Keamanan ini merupakan aspek yang sangat penting di mana ketika kita punya semuanya mutu bagus, biaya murah, terus pengirimannya mudah dan sebagainya, tapi secara keamanan tidak aman, nah, orang itu tidak akan datang. Itu yang harus kita pegang. Terus moral. Secara moral itu bagaimana kita membiasakan atau menjadikan moral itu sebagai hal yang paling utama. Strategi apa sih yang agar mampu bersaing dengan pariwisata yang lain? Satu, yang pertama yaitu bagaimana kita harus melakukan tenaga lokal atau SDM lokal itu sebagai tenaga utama, sebagai wisata untuk melalui memberikan sebuah pelatihan-pelatihan yang secara mutu itu harus ditingkatkan. Mengapa kok kita tenaga lokal ini? Agar semua bersaing dengan cepat dan baik, dan bukan ketika kita punya wisata biasanya bukan tenaga lokal tapi tenaga non lokal. Ini yang menjadi kendala kita juga, kita tidak mampu bersaing dengan cara memberikan pelatihan itu. Terus yang kedua, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi dan peningkatan mutu. Beradaptasi ini penting karena apa? Ketika kita ada musim itu, misalnya di musim COVID-19 ini, kita harus mampu beradaptasi dengan protokol kesehatan atau protokol untuk peningkatan mutu yang akan kita gunakan. Terus yang terakhir, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk menjadi pemilik pelaku usaha atau wisata pemasok barang dan jasa yang ada di sekitar itu. Ini fungsinya apa? Untuk bagaimana kita bersaing, pariwisata lokal itu bersaing dengan pariwisata dengan yang lain-lain. Di sini juga karena di era ini banyak kunjungan-kunjungan wisata di masa COVID ini, kita harus mempertahankan kunjungan pariwisata di masa new normal ini, di mana di sini kita harus melakukan dua hal secara konsisten atau untuk meningkatkan, yaitu bagaimana kita membangun kepercayaan. Yang pertama itu membangun kepercayaan dalam hal penerapan protokol kesehatan. Di sini apa membangun kepercayaan dalam protokol kesehatan itu, bagaimana kita harus 3 hal, yaitu 3K, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kebersihan dalam artian kita harus patuh untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu misalnya cuci tangan, terus melakukan protokol kesehatan itu ketika kita sehat, kita cek misalnya sehat itu sudah sehat, dan ini kemudian kita kalau tidak sehat kita tidak boleh berpergian. Terus keamanan dalam artian keamanan untuk menjamin bahwa orang yang jalan-jalan situ itu aman dan tidak ada permasalahan misalnya secara kesehatan. Terus promosi, yang kedua yaitu promosi ini difungsikan untuk bagaimana kita untuk meningkatkan brand awareness layanan Anda itu dengan 4 hal. Bagaimana kita membuat sebuah konten atau review internal dan maupun eksternal itu berupa konten artikel. Yang kedua yaitu video. Video ini nanti kita buat dengan media sosial atau media YouTube yang kita punya. Ini bagian dari promosi. Yang ketiga yaitu foto atau media sosial yang kita punya. Keempat yaitu infografis. Bagaimana sih orang-orang membuat infografis ini akan menjadikan sebuah promosi. Ini bagaimana kita cara pemasaran secara online atau mengidentifikasi pemasaran secara online. Yang kita lakukan pertama, identifikasi target wisatawan atau wisata mana sih yang akan kita tetap pertahankan, misalnya di Timur Tengah, ya itu Timur Tengah. Dengan cara apa? Membuat sebuah konten di mana konten sini konten marketing atau konten kreatif berupa artikel, video, foto, dan infografis. Di situ nanti disebar dengan 4 komponennya. Yang pertama media sosial, itu bisa berupa Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, atau Google+. Terus website eksternal maupun internal, walaupun website personal.
Kemudian pemasaran online personal. Nah, ini 4 hal ini harus dikonsistenkan. Bagaimana secara personal ini melakukan sebuah pemasaran dengan cara SEM. SEM itu bagaimana kita memasarkan dengan misalnya berbayar dengan Google Ads, Banner Ads dan sebagainya. Itu akan muncul misalnya di YouTube ketika kita lagi nonton YouTube, oh ternyata ada iklan Google Ads. Nah, itu namanya SEM. Terus SEO itu bagaimana kita pemasaran dengan on page atau off page di media-media yang akan kita gunakan. Fakta yang secara efektif menurut beberapa ahli ini, bagaimana ketika kita melakukan online marketing atau promosi secara online, kita dianggap strateginya harus dilakukan secara konten online marketing, itu harus bicara langsung dengan pelanggan Anda. Nah, fungsinya apa di sini? Faktanya ketika kita melakukan online marketing, kita mendapatkan 3 kali lebih banyak leads atau dibandingkan marketing biasanya. Itu yang kita dapat. Terus biaya 62% lebih kecil dibanding dari marketing tradisional. Keempat, bagaimana 82% personil atau responden mereka memilih pengalaman opini yang positif melalui konten marketing kita itu. Yang terakhir, bagaimana 70% dari responden itu lebih senang mengetahui atau branding melalui konten dibandingkan iklan. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang bagaimana kita mempertahankan pariwisata secara umum. Cukup sekian, wassalamualaikum.